Video amatir merekam detik-detik sebuah mobil taksi online terbakar di Jalan Poros Waborobo, Kota Bau-Bau, Sulawesi Tenggara. Saat kejadian, tak ada satupun kendaraan yang berani melintas. Peristiwa bermula saat mobil taksi online tersebut sedang mengantarkan 4 penumpang menuju desa Lawela, Kabupaten Buton, Sulawesi Selatan. Namun saat berada di Jalan Poros Waborobo, tepatnya di Kelurahan Labalawa, mobil mengeluarkan asap dari depan. Dan tak lama kemudian mobil terbakar. Api kemudian melahap bagian depan mobil tersebut dan menjalar ke bagian belakang. Dugaan awal mobil terbakar akibat adanya korsleting listrik. Akibat korsleting listrik, di mana yang bersangkutan juga memuat penumpang. Alhamdulillah untuk supir dan penumpang semua dalam keadaan selamat. 2 orang petugas pemadam kebakaran Bau-Bau berupaya memadamkan api dengan menggunakan 2 tabung pemadam. Namun upaya tersebut gagal. Api baru bisa dipadamkan setelah 1 unit mobil pemadam kebakaran datang ke lokasi kejadian. Dari Kota Bau-Bau, Sulawesi Tenggara, Adi Eba, iNews melaporkan. Anakmu ini, Ibu, sudah membuat Ibu mengalami semua ini. Fakta-fakta pembunuhan berantai terus dibongkar polisi. Jenazah salah satu korban dibongkar untuk otopsi. Halo, selamat malam pemirsa. Dituduh menculik anak seorang wanita Parubaya di Sorong, Papua Barat dihakimi massa secara sadis. Korban dianiaya hingga dibakar hidup-hidup oleh massa. Bersama saya, Mirva Suri, inilah iNews Malam selengkapnya. Seorang wanita Parubaya jadi korban main hakim sendiri sekelompok massa di Kota Sorong, Papua Barat Daya Selasa pagi. Aksi keji sekelompok massa ini berawal saat korban dituding sebagai pelaku penculikan anak yang sedang melakukan aksinya di Komplek Kokoda, Kota Sorong. Tak menunggu lama, sejumlah massa bertindak anarkis dengan menangkap korban lalu menganiaya korban dan membakar korban hidup-hidup. 4 anggota polisi yang tiba di lokasi berusaha menyelamatkan korban dari amukan massa. Namun massa yang berjumlah banyak tidak dapat dibendung. Korban meninggal dunia setelah sempat diselamatkan beberapa warga lainnya. Sementara tidak terima korban dihakimi massa, ratusan warga Sulawesi yang merupakan kerabat korban mendatangi Mapolresta Sorong Kota. Ratusan warga Sulawesi di perantauan ini menuntut polisi untuk segera menangkap para pelaku pembakaran. Seluruh anggota sudah melakukan pengejaran terhadap pelaku. Ya. Bapak Ibu sekalian tidak usah khawatir. Ya. Kami telah melakukan pengejaran terhadap pelaku. Kami mohon doanya supaya sesegera mungkin kita tangkap pelakunya. Kita proses hukum sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Polresta Sorong Kota untuk menangani hal ini. Harapan kami, harapan saya, seluruh warga Sorong, utamanya warga Sulawesi Tenggara, agar mempercayakan kepada kami dan tidak ikut main hakim sendiri. Usai kejadian, kepolisian Sorong Kota langsung olah tempat kejadian perkara serta memeriksa saksi-saksi. Sementara Wali Kota Sorong George Joarangga meminta pejabat Forkominda untuk memberikan santunan kepada keluarga korban dan meminta kepolisian mengusut tuntas kasus tersebut. Ada santunan mungkin yang harus diberikan kepada korban sehingga harus pastikan bahwa korban bahkan yang sakit dan bagi diobati harus dijamin. Ya, itu segera hari ini saya koordinasi dengan dinas dan juga dengan seluruh masyarakat.
Isu penculikan anak di Kota Sorong dalam 1 minggu terakhir sedang ramai diperbincangkan warga. Warga terpengaruh dengan sejumlah selebaran yang diedarkan oleh orang tidak bertanggung jawab terkait wajah-wajah pelaku penculikan anak. Walaupun polisi setempat telah mengeluarkan imbauan kepada warga bahwa selebaran tersebut adalah hoaks, namun warga tetap melakukan tindakan main hakim sendiri. Dari Kota Sorong, Papua Barat Daya, Chandri Andrew Suripati, iNews melaporkan. Polda Metro Jaya mengungkap modus pembunuh berantai Wawon CS untuk merekrut korban serupa dengan MLM. Sementara itu, jenazah salah satu korban bernama Siti Fatimah diekshumasi untuk otopsi. Polda Metro Jaya terus menyelidiki kasus pembunuhan berantai Wawon CS di Bekasi dan Cianjur, Jawa Barat. 3 orang telah ditetapkan tersangka, diantaranya Wawon Erawan, Solihin alias Duloh, dan Dede Solehudin. Polisi setidaknya membagi 2 kelompok terhadap korban pembunuhan berantai ini, yakni dari keluarga Wawon sendiri dan kelompok TKW yang direkrut untuk menjalankan aksinya. Menurut polisi, modus yang dilakukan oleh Wawon CS seperti multi-level marketing atau MLM. Jadi, setiap korban yang direkrut harus memiliki downline untuk bisa menggandakan uang. Sistemnya ini adalah seperti MLM. Ini yang sedang kami telusuri betul. Maksudnya seperti ini. Mereka ada downline. Ya, jadi dari si Siti misalnya, ini mengajak temannya lagi supaya mengirim uang ini agar bisa digandakan dan sebagainya. Sementara itu polisi telah melaksanakan pembongkaran makam atau ekshumasi Siti Fatimah, TKW korban pembunuhan berantai Wawon CS di pemakaman Kampung Ranca Badak, Desa Tanjung Jaya, Kecamatan Pakanjeng, Garut, Jawa Barat. Jasad Siti selanjutnya dibawa ke Jakarta untuk diotopsi di RS Polri Kramat Jati, Jakarta Timur. Ekshumasi otopsi terhadap korban kasus Wawon CS ini dilakukan di makam korban, yaitu di Garut atas nama Siti. Dan terima kasih partisipasinya dari pihak keluarga, kita ikut serta berempati ya, untuk membuat terang suatu peristiwa pidana, khususnya kasus pembunuhan oleh Wawon CS ini bisa terungkap. Saat ini Polres Cianjur, Jawa Barat membuka posko aduan bagi warga korban penipuan ataupun kehilangan anggota keluarganya. Posko bertujuan untuk mengungkap kasus pembunuhan berantai lainnya. Pengaduan dapat dilakukan secara daring ataupun datang langsung ke lokasi. Tim Liputan iNews melaporkan. Seorang TKW asal Garut, Siti, merupakan korban pertama yang dibunuh Wawon CS. Polisi menduga ada motif pembunuhan selain ekonomi karena anak dan keluarga jadi korban. Polisi mengungkap 9 korban pembunuhan berantai di Bekasi Cianjur yang dilakukan oleh tersangka Wawon CS. Menurut polisi, 6 dari korban pembunuhan tersebut masih keluarga tersangka, sementara 2 lainnya adalah mantan TKW. Korban pertama adalah mantan TKW bernama Siti, yang didorong ke laut oleh Noneng yang merupakan mertua Wawon. Jasad korban dimakamkan di Garut. Korban kedua adalah Farida, ia dibunuh oleh tersangka Wawon dan dikubur di dekat rumah tersangka di Cianjur. Korban ketiga adalah Noneng, ia dibunuh oleh Duloh setelah diantarkan oleh Wawon. Sementara korban keempat adalah Wiwin yang merupakan anak Noneng. Kedua korban dibunuh dalam hari dan dikubur di lubang yang sama. Korban kelima istri Wawon bernama Halimah, ia dibunuh oleh Duloh dan jasad korban diantarkan ke keluarganya di Bandung Barat. Tersangka menyebut korban meninggal karena sakit. Setelah Halimah meninggal, Wawon kemudian menikah dengan Ai Maimunah yang merupakan anak kandung Halimah. Dari pernikahannya ini memiliki 2 anak yakni Bayu dan Neng Ayu. Bayu yang merupakan anak Wawon menjadi korban ke-6. Bayu dibunuh oleh Duloh dan dikuburkan di samping rumah Duloh. Sementara korban ke-7 hingga ke-9 adalah Ai Maimunah,
Ridwan Abdul Aziz, dan Riswandi. Korban diracun di rumah kontrakan di kawasan Bekasi, Jawa Barat oleh tersangka Duloh. Dari 5 orang yang diracun, 2 diantaranya selamat, yakni Dede Solehudin dan Neng Ayu. Namun belakangan, Dede Solehudin ditetapkan menjadi tersangka bersama Wawon dan Duloh. Dede ikut minum racun untuk meyakinkan para korban lain. Dari pengakuan tersangka, mereka menipu korban dengan janji bisa meningkatkan kekayaan dengan menggandakan uang. Menurut polisi, para tersangka meraup kurang lebih 1 miliar rupiah dari para korban. Polisi terus menyelidiki pembunuhan berantai ini, termasuk mendalami adanya motif lain selain ekonomi. Kemudian terkait dengan dana-dana, kita masih mendalami hasil keterangan daripada tersangka, mungkin kurang lebih 1 miliar. Itu masih kita dalami lagi, jadi belum tuntas. Ini masih kita dalami, ini kan baru 2 hari yang lalu, ya. Baru 2 hari yang lalu kita akan dalami. Jadi penyidikan kami ini sifatnya berkesinambungan. Dari ketemu fakta ini kita dalami lagi, ketemu fakta ini kita dalami lagi, sehingga bisa apakah ada kemungkinan tersangka yang lain ataupun korban yang lain, kita akan tuntaskan semua itu, termasuk dengan motif. Dan secara preemptif tentunya ini bisa memberikan waspadaan pada masyarakat agar tidak mudah terjebak dalam pola-pola kejahatan atau modus operandi yang dilakukan oleh tersangka ini. Akibat perbuatannya, 3 tersangka dijerat pasal 340, 338, dan 339 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terkait pembunuhan berencana. Penyidik Polda Metro Jaya juga membuka posko aduan di Cianjur, Jawa Barat untuk menjaring terduga korban penipuan atau bahkan pembunuhan Wawon CS yang lain. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, sesosok jenazah yang sudah berbentuk kerangka ditemukan di lahan kosong di perumahan Nusa Kirana Cilincing, Jakarta. Korban diduga seorang wanita bernama Sari Indahyati yang hilang sejak Desember lalu. Warga perumahan Nusa Kirana Cilincing, Jakarta Utara dikejutkan dengan penemuan kerangka manusia di lahan kosong. Jenazah ditemukan tanpa busana dan hanya meninggalkan sebuah kalung. Diduga jenazah itu merupakan Sari Indahyati, seorang wanita yang hilang sejak 26 Desember lalu. Selama 1 bulan, pihak keluarga mencoba mencari ibu satu anak itu dengan menyebarkan brosur ke wilayah Cilincing hingga Bekasi, Jawa Barat. Namun setelah sebulan hilang, korban ditemukan tewas pada Senin sore. Jenazahnya ditemukan oleh sekelompok remaja di lahan kosong yang tertutup semak. Berdasarkan sejumlah perhiasan yang ditemukan di sekitar kerangka, keluarga meyakini jenazah adalah anggota keluarganya yang hilang itu. Jadi pertemuannya itu jadi ada anak-anak lagi ngalah burung istilahnya. Nah, diketemukanlah itu. Nah, di situ lapor dia langsung ke kepala security. Kepala security menduga itu bahwa keluarga saya gitu, orang yang hilang. Dan ciri-cirinya pun sama persis. Perempuan, dia pakai kalung, dia pakai anting, dia pakai cincin. Sementara itu, pihak kepolisian melakukan tes DNA terhadap pihak keluarga di Rumah Sakit Polri Kramat Jati. Tes DNA dilakukan untuk mengidentifikasi jenazah yang pada saat ditemukan telah menjadi kerangka. Belum tahu jelas kapan hasilnya sih. Cuman tadi kata polisi masih nunggu dari pihak forensik juga. Tinggal tunggu aja katanya sih. Tadi yang dites anaknya berarti? Ya. Anaknya. Hingga saat ini pihak keluarga masih menunggu hasil tes DNA untuk memastikan identitas jenazah tersebut. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Majelis Ulama Indonesia mengutuk pembakaran Al-Quran oleh pemimpin partai politik sayap kanan Denmark garis keras, Rasmus Paludan saat aksi unjuk rasa di Stockholm, Swedia Sabtu lalu. MUI mendesak pemerintah Indonesia segera memanggil Duta Besar Swedia yang ada di Jakarta. Demonstrasi yang diwarnai pembakaran Al-Quran ini merupakan bentuk protes kepada pemerintah Turki yang menolak Swedia bergabung dengan Pakta Pertahanan Atlantik Utara atau NATO. Menanggapi aksi bernuansa SARA, Majelis Ulama Indonesia melalui Wakil Ketua Umum Anwar Abbas mengaku sangat kecewa dan mengutuk keras perbuatan pelaku. Selain bisa menimbulkan konflik internasional, perbuatan yang telah menciderai hati umat muslim ini juga dapat memicu
terjadinya kerusuhan hingga peperangan antar negara. Bisa memicu kegaduhan secara global karena ini menyangkut harkat dan martabat serta ya agama umat Islam ya. Jadi ini menurut saya ya sangat berisiko ya. Dan kalau seandainya Barat beralasan mereka tinggi kebebasan ya, kebebasan itu harus ada batasnya. Jangan karena kebebasan itu persatuan dan kesatuan di antara kita terkoyak, tidak boleh itu ya.